Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing yang biasa ya. Untuk tanggal 24 Januari 2023 di hari Selasa. Karena Senin libur ya. Jadi ini morning briefing untuk seminggu ke depan. Oke, sebelum itu saya mau informasikan dulu ke teman-teman buat yang belum follow sosial media kita, TikTok, Instagram, Telegram, teman-teman bisa klik link yang ada di bio Instagram kita untuk detail lebih lanjut. Lalu juga ada informasi promo cuman sampai 23 ya di hari Senin. Jadi promonya 20% ya dari harga yang sudah dipromokan ya. Jadi contoh ya, harga VVIP saya mau yang 1 bulan itu kan 150.000. Berarti 20%-nya potong 30.000 maka 120.000. Yang 1 tahun berarti kan 1.400.000 ya. Kita potong 20% maka hanya 1.120.000. Dan sesuai unit-unit yang lain. Jadi promo ini menarik banget buat teman-teman yang kemarin nahan-nahan mau join VVIP. Saya rasa sekarang waktunya daftar langsung ke FTA VVIP bot. Ya teman-teman klik start atau register ya, nanti pilih mau trader, invest atau STHC. So far untuk STHC belum open ya teman-teman ya, dan invest. Jadi yang trader Anda klik kirim bukti transfer, nanti kita validasi, nanti link langsung dikasih semua ya. Salah satu fasilitas yang gila di VVIP adalah botnya. Jadi bot kita cukup banyak ya. Ini ada yang bisa nampilin chart, ada foreign flow yang paling sering dipakai, Fibo, ada alligator juga sekarang, ada pivot, support resistance, screening yang paling ini list fall spike, stochastic, Bollinger, pixel, break, EMA dan sebagainya. Bahkan list open low pun ada gitu ya. Jadi kita tinggal komen, kita bisa komen by Japri atau apa, for example, saya mau FF composite. Itu bisa. Jadi kalau Anda mau private biar nggak ketahuan lagi mantau apa di grup itu bisa. Gitu ya. Jadi ini adalah fasilitas-fasilitas yang tentunya teman-teman hanya bisa dapatkan di VVIP dan paket lengkap. Ya, ini contoh. Gitu. Oke. Nah, lalu berikutnya mungkin kita akan bahas dulu ya. WMU juga kan waktu pagi-pagi sempat naik ya. 6%. Ini mohon maaf suara saya agak masih belum terlalu fit ya. Market kalau Anda tonton kita punya morning briefing yang lalu, minggu lalu, bahwa saya bilang secara wave ada kemungkinan dia akan mengalami technical rebound. Betul ya? Karena ini sudah masuk ke dalam wave yang kelima dan ya habis kelima atau ABCDE maka A, B, C gitu ya. Ada kemungkinan dia akan membuat ABC dulu ya. Untuk reversalnya baru nanti dari sini start 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Gitu. Saya sih bukan expertnya Elliott Wave ya. Jadi mungkin teman-teman yang lebih expert di Elliott Wave bisa bantu komen. Cuman at the end ini sesuai predik kita, sesuai technical rebound. Belum memvalidasi bahwa IHSG akan lanjut naik. Tapi memang kenaikannya sudah hampir mencapai target. Ya, target saya bilang ke teman-teman VVIP mentok di 6950 atau ya mentok 6.900 7.000. Jebol ya berarti breakout, ada kemungkinan dia akan balik lagi ke atas. Nah, cuman yang saya takutkan ialah IHSG kita ini ya volumenya nggak dibilang sepi, sebenarnya masih agak sepi, tapi udah sedikit lebih baik daripada waktu awal tahun kemarin ya, waktu awal tahun ya. Jadi waktu awal bulan itu parah banget, tapi ini mulai ya lumayan lah meskipun belum rame-rame banget. IHSG kita naik lumayan signifikan, naik dalam mungkin seminggu 2 minggu IHSG naik, disusul dengan mungkin foreign flow dalam 1-2 hari ini ya. Jadi kalau kita lihat dengan menggunakan bot kita, teman-teman bisa fokus di sini saja ya, bahwa di sini adalah terjadi outflow. Ini kalau garis biru gini outflow. Tapi kalau garis merahnya besar seperti ini berarti outflow, sorry. Yang biru berarti inflow, yang merah besar ini outflow, atau kalau kita lihat garisnya di sini ya. Nah, kalau kita lihat garisnya ini hijau, teman-teman.
ya. Jadi kalau kita bisa perhatikan ada kemungkinan udah mulai asing masuk, tapi masuknya pun masih nggak besar gitu. Ya coba kita cek. Jadi di bot ini enak sekali ya. Dan bot ini akan selalu kita tambahkan secara periodik fitur-fiturnya. Teman-teman juga bisa request sih. Ya, mau dibuat apa terakhir? Kita ada buat frequency analyzer ya. Ini salah satu indikator yang oke sih ya untuk menentukan emiten-emiten yang lagi sideways atau nggak gerak, tiba-tiba ada spike di frekuensi, biasanya nggak lama langsung jalan dan kita udah siapin. Jadi teman-teman bisa request, "Om, saya mau siapin indikator ini itu bisa banget." Gitu ya, teman-teman ya. Oke, lalu kalau kita cek, BBCA masih outflow. Nah, ini yang worry-nya ya. Jadi outlook saya, untuk kita berjaga-jaga ada kemungkinan minggu depan akan terjadi rejection, ada kemungkinan ya, karena udah hampir mencapai target dan udah selayaknya istirahat dulu. Lalu juga hari ini kan naik karena, didukung sama batubara ya, ITMG dan salah satu Bian lah, Bayan Resources yang market cap-nya ketiga naik 8%, berarti kan kayak BRI naik 8%. Jadi udah wajar IHSG bisa naik signifikan kemarin. Tapi terlepas dari Bian, harusnya IHSG kita mungkin hijau tipis aja. Ya, jadi ini satu hal yang harus kita antisipasi apa namanya untuk minggu depan. Ya, lagi pula minggu depan kan cuma 4 hari. Oke. Lalu kita akan langsung aja, sebelum itu mungkin kita akan update dulu rekapan terakhir hingga per tanggal 20. Ya, rekom-rekom kita so far minggu ini kita ada MPPA, BRPT swing, PSAB swing, ada APLN jajan sore ini baru kemarin banget. MPPA swing ya, Anda kalau selalu update di Instagram saya sering share ya. Ini SDPC, NZIA, WAPO ini minggu lalu atau awal pekan awal Senin kemarin dan lain sebagainya. Jadi so far 15/3, 83,3%. Ada satu sih emiten yang potensi cut loss. Ya tapi nggak tahu sih nanti cut loss atau enggak. Kalau itu cut loss ya bakal kurang lebih ya 7,8 atau 79% gitu ya. Kalau cut loss ya. Itu pun kan kita ada kemungkinan akan TP-TP lagi dan selanjutnya. Oke, jadi ini adalah website kita dan real teman-teman bisa cek sendiri dengan teman-teman VVIP. Bahkan ada beberapa yang profit kita nggak masukin. Kayak cuman share-share aja. Kayak Campe itu saya udah sempat share di grup ya, di grup Campe naik. Saya nggak klaim karena memang yang benar-benar rekom aja yang kita masukkan. Oke, lalu kita akan bahas requestan. Thank you atas partisipasinya. Cukup banyak yang request. Jadi saya akan membahas, menjawab satu orang satu dulu ya. Karena saya lihat ada beberapa orang sekali nanya 5, 6 gitu. Oke, yang pertama ada Suni. Ya, kalau kita bicara Suni, ini salah satu IPO yang masih saya pantau pergerakannya. Karena kalau saya lihat tampaknya bandarnya masih akumulasi ya di saham ini. Jadi underwriter-nya si Suni ya, so far dia masih akum dari si Suninya listing gitu ya. Dia kan listing di tanggal berapa? Tanggal 9. Kalau kita lihat dari tanggal 9 ini nggak buang tapi dia masih akum. Dan cost akumnya ya kurang lebih di 290-300. Jadi dia juga nggak buat all time low, so saya rasa boleh coba gitu. Jadi ini mohon maaf ya, gatel. Tenggorokan saya gatel banget. Jadi 2288, 290 sebagai batas. Ya, jebol out. TP ya minimal 310 ke atas. Itu bisa. Ya, jadi so far emitennya masih oke. Ini juga pada saya sempat ngecek kemarin. Karena udah mulai ada pergerakan. Ya, di pada ini udah mulai ada pergerakan. Swing low terakhir di 183 atau resistor support terdekat di 195 196. Anda bisa gunakan itu sebagai batas stop loss kalau mau. Ya, kalau akumulasi kita harus ngecek dulu ya.
Tapi kalau misalnya memang market masih mau rally, saya rasa yang blue chip yang akan lirik sih. Gorengan mungkin nggak terlalu wow-wow banget. Ya, akumulasi netral, masih sedikit distribusi. Ya frekuensinya ada mulai rame tapi belum terlalu. Cuman mulai ada peningkatan. Ya, udah mulai ada peningkatan frekuensi. Oke, lalu berikutnya ILS CPO ya. Kemarin CPO sempat sedikit ada tarikan. Wajar lah, memang market rebound. Saham-saham yang babak belur kemarin juga mostly semua diangkat. Untuk ILS, memang setahu saya dia CPO ya, tapi ya ini versi gorengan lah yang digoreng sama market maker aja gitu. Jadi nggak ada, mungkin tanpa kepentingan atau apa. So far sih ada lumayan rame di minggu ini. Ya dia buat mother candle juga. Ada masih peluang continuation lanjut ya, dengan catatan dia bisa mempertahankan, mungkin dia bisa di atas berapa nih? 8586 ya. Dia bisa di atas 8586 atau ya 8586 jangka pendek. Dia nggak boleh lebih rendah dari MA5 atau low hari kemarin, itu masih akan bagus dengan target ya di 90 ke atas ya, 90 sampai 95. Ya, biasanya habis mother candle gitu. Ya, tapi ini butuh bener-bener didorong sama bandar. Kalau bandarnya memutuskan nggak mau dorong, ya naik bentar, habis itu lanjut turun. Karena ya gorengan memang nature-nya nggak bisa digoreng terus-terusan. Pasti ada suatu saat akan drop. Kayak contoh Wapo goreng-goreng-goreng, ini lagi naik lagi ya. After kita rekom kan dia naik. Tapi di luar dari itu, ya kayak misal mungkin NZTIA, FTPC, ini kan at the end turun. Atau mungkin kayak AirTags, ya turun. Waktu itu rame-rame mungkin Petis, atau dulu ada Bell misalnya ya. At the end, nature-nya dia akan ke bawah. Jadi harus hati-hati. Oke. Lalu berikutnya, BRMS. Oke, ini gold related ya. Jadi gold itu ada MDKA, so far MDKA yang oke banget sih. Ya, stabil, trennya masih bagus. Ya cuman agak slowly aja dan liquid. Ya, jadi memang agak berat. Ini udah tutup gap hari ini. Ya, saya nggak tahu sih, mungkin after tutup gap biasanya koreksi ya. Lalu juga ada PSHB, ya, SQMI, lalu ya mungkin ada kayak Archie, HRTA. Tapi kalau harta dina abadi ini lebih ke apa ya? Penjualnya ya, kayak model-model UBS gitu ya, yang ngejual kayaknya ya emas harta ya. Teman-teman atau ibu-ibu yang suka belanja beli-beli emas tahu lah, ada produk dari si harta. Lalu ya salah satunya BRMS yang mungkin apa namanya sebagai yang produce ya, ataupun yang ngegali gitu. Nah, BRMS flow-nya rame kemarin, ada pergerakan yang lumayan signifikan juga ya. Meskipun memang masih didistribusi ya. Anda kalau tanya Bumi temennya juga masih buangan. Ya, jadi di markup lalu dibuang. Nah, cuman yang memang yang perlu kita perhatikan bahwa BRMS itu dari kemarin bisa dibilang selalu gagal ya. Selalu gagal kalau dia mau tembus di 200-an, teman-teman. Ya, dia hampir selalu gagal kalau mau tembus di 200 karena after dia breakdown ya butuhkan satu fase yang namanya validation. Ya, validasi untuk membuktikan bahwa ini memang emitennya turun, yaitu dengan cara dia pullback. Ya. Nah, pullback-nya sudah tercapai, habis itu dia koreksi lagi. Meskipun koreksinya dia nggak buat low baru ya. Karena kalau memang downtrend harusnya after dia buat higher low, high yang lebih rendah, dia juga harusnya buat lower low, tapi dia enggak. Nah, dia lagi pembuktian nih apakah memang harus breakdown atau enggak. Cuman karena nature awalnya dia breakdown, maka 200 ini jadi kuat banget. Kalau nggak bisa tembus ya at the end akan drop lagi ke bawah. Gitu. Ya, cuman mungkin dengan momentum gold yang gila, bisa jadi ini akan nge-push si BRMS untuk breakout. Cuman memang di ya dekat-dekat 190-200 itu angka resisten yang crucial, yang mana kalau Anda beli di resisten dan ternyata fail, maka koreksinya bisa lumayan dalam.
Itu aja ya. Udah sehat Om, thank you udah mendingan, cuman batuk, pilek, tenggorokan masih sakit ya. Nanya Om, IPO Hill gimana? Oke. Saya untuk IPO sih so far saya baru bahas, teman-teman VIP saya juga baru bahas 2 ya. Si PV dan juga si Laju. Untuk Hillcon ini ya, mana sih? Setahu saya dulu udah mau sempat IPO gak sih? Cuman batal, saya lupa nih batalnya gara-gara apa. Ya, sehingga saya nih dulu memang udah mau IPO tapi gagal gitu. Entah gagal, entah batal, entah ditunda. Ya. Jadi saya belum baca ya. So, kayaknya saya butuh waktu dan saya nggak bisa langsung bahas di sini ya. Jadi mungkin bisa ditunggu update-update bisa di IG atau bisa di next morning briefing. Karena kan dia belum offering juga. Cuman kayaknya kalau dari kemarin ada sedikit trouble dan saya lihat kayaknya IPO-nya gede ya. Anda bayangin ini book build 1.250 sampai 2.000, 1.250 aja. Kali 4.400.000 lot aja. Kali 100. 550 miliar. IPO-nya gitu ya. Apalagi di 2000 gitu. Jadi kemungkinan hampir 1 miliar ya. IPO gede ini. Dan biasanya IPO gede saya nggak terlalu tertarik. Ya, entah kenapa saya nggak terlalu tertarik. Ya, oh nih totalnya nih 884 M. Sekian loh. Anda bisa cek sendiri. Oke, lalu berikutnya Friend. Wow, Friend juga dalam beberapa waktu kemarin lumayan ya. Lumayan ada pergerakan kalau kita lihat teman-temannya juga kayak Excel mungkin ya. Ada sedikit lah inline dengan technical rebound market. Sebenarnya Friend ini kayak dua mata pisau ya. Jadi mungkin sebagian saya kenal beberapa para value investor yang biasa melihat potensi suatu emiten gitu. Jadi dilihat, wah emiten ini dulu jelek nih, tapi bisa kemungkinan bagus. Ada beberapa yang memang menaruh perhatiannya di Friend. Ya, saya sih nggak bisa bicara banyak lah, karena saya nggak expert di bidang, even di Friend sendiri saya nggak telekomunikasi kurang expert lah, jadi saya nggak bisa bicara banyak. Tapi yang banyak saya dengar, ada beberapa teman yang saya kenal menaruh perhatiannya di Friend. Ya, so far memang belum ada katalis yang bisa membuat atau mendriver si Friend untuk naik. Cuma memang secara teknikal ya dia udah dalam di zona strong support ya. Jadi kan memang saham non Axel itu kan strong supportnya pasti di 50. Tapi ya memang Friend sendiri ini lagi berada di zona kurang lebih 60-70, di mana ya ini merupakan salah satu zona support yang udah lumayan kuat, di mana demand-nya Friend biasanya cukup tinggi. Jadi Friend mau dari dulu mau digebukin gimana, entah kenapa tetap ditarik naik gitu. Jadi nggak ngunci lama-lama, ditarik lagi nguncil. Dan fakta menariknya bagi Anda yang suka ya kayak Bumi, kayak Friend dari 50 ya dia dari 50 balik 100, 150. Jadi kadang kalau memang lagi rally bisa naik. Cuman mungkin belum saatnya atau belum dalam waktu dekat. Jadi ya lebih ke arah buy on weakness aja. Ya atau time frame Anda harus lebar kalau Anda mau coba di saham ini. Menjelang pemilu, kemungkinan saya akan buat konten terkait pemilu ya. Kontennya mungkin bisa di TikTok atau saya akan post juga di YouTube. Nanti ditunggu aja. Kalau ngomong pemilu dan Anda tanyanya becap, ya memang kita tahu MNC Group jelas ya. Pak Haritano punya Perindo. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara politik, ya saya sedikit banyak ngikutin lah politik. Meskipun nggak ngikutin banget, tapi ada ngikutin. Setahu saya Perindo itu elektabilitas partai politiknya masih lumayan kecil. Meskipun udah bisa bersaing ya, mungkin dengan partai-partai yang kayak PSI gitu ya, atau ya mungkin kemarin saya baca berita di iNews, koreksi ya, elektabilitasnya tuh udah 4,5%. Saya nggak tahu 4,5% dari apa, itu katanya udah di atas P3. Cuman kan itu iNews ya, iNews kan memang punyanya MNC Group, MNCN. Jadi ya we don't know bener atau enggak. Cuman memang ya masih skalanya partai yang kecil. Ya meskipun impact mereka punya media besar. Nah ini kita nggak tahu nih. Cuman biasanya
kalau kita berkaca ya, mungkin kita bisa lihatnya di Bekit nih, si induk. Ya dimana kalau mungkin kita berkaca waktu politik kemarin 2017 ya, itu nggak ada pergerakan yang signifikan gitu ya. Untuk si siapa namanya, untuk di Becap, Bekit, Mention dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu nih apakah kalau memang fokusnya gencar, mungkin bisa jadi mereka akan burn money untuk goreng. Tapi satu hal yang pasti, kalau Anda bicara pemilu bukan masalah terkait partai politik atau enggak. Ini relate nggak? Contoh MNC atau Becap ini kan dia MNC Capital ya. Jadi mungkin kalau mau relate, mungkin ada lebih relate mungkin ke BMTR atau MNCN yang memang media akan rame gitu. Orang akan akses media untuk update politik yang mungkin akan meningkatkan pendapatan mereka. Jadi lebih ideal kita kaitin sebenarnya di emiten kayak model BMTR, MNC. Tapi kalau perihal goreng menggoreng, terlepas dari pemilu, saham MNC ada agendanya sendiri, gitu ya. Lalu berikutnya MPPA. MPPA ini nggak buat low baru. Jadi ya ini salah satu saham sebenarnya dia bukan teknologi ya. Dia cuman karena dibeli Goto aja jadi ya nyerempet-nyerempet jadi teknologi. Dimana kalau kita perhatikan udah memasuki harga yang ya bisa dibilang harga sebelum digoreng tuh di situ. Dulu sebelum pandemik tuh MPPA mainnya bahkan di 500 ya. Atau bahkan setelah pandemik 2019 gitu ya. Dia mainnya tuh di 100-an ya sampai 90 lah, 190. Jadi memang di area-area harga sekarang ini harga-harga dia sebelum digoreng gitu. Jadi wajar kalau memang kuat demand-nya besar dan ya kita kalau jeli kayak kita di VVIP kan kita serok di sini tanggal 17-an TP ya 6% lebih gitu. Nah, nanti kalau ada rejection tunggu lagi di support. So far ada support code 114 dan 120. Ini dua support yang mungkin Anda bisa perhatikan. SCMA. Nah, kalau bicara MNCN, ya kita bisa bicara SCMA juga, ya media. Jadi dua media besar. Cuman SCMA memang kayaknya nggak ada related partai politik ya. Saya nggak tahu, kayaknya sih nggak ada sih yang punya pemegang sahamnya dan sebagainya. Cuman ya memang kalau SCMA kan lebih ke Piala Dunia, ada EPL gitu ya, English Premier League, yang memang dengan videonya yang mana harusnya lebih better daripada Vision Plus atau RCTI Plus punyanya MNCN. Saya nggak tahu sih teman-teman pakai Vision, RCTI Plus atau pakai video. Tapi kalau bapak-bapak kayak kita nih cowok-cowok pasti harusnya video. Ya, sisanya di luar konten itu ya berimbang lah. Mereka production original series. Waktu itu kan saya company visit di MNCN, SCMA juga mereka production ya dia punya original series. Banyak tuh video original seriesnya. Begitu pula dengan RCTI dan kawan-kawan. Ya, cuma memang secara market share MNC sedikit lebih unggul. Tapi berimbang gitu. Lebih unggul, mereka klaim lebih unggul, tapi berimbang lah. Ya, menurut saya masih 50-50. Meskipun secara statistik mungkin MNCN 55, SCMA mungkin 45. Tapi mereka ini masih yang hampir mendominasi dua ini. Nah, harganya juga di bottom. Cuman ya memang let's see lah apakah dengan adanya situasi politik bisa ngangkat atau enggak gitu. NHL udah kelar atau markdown? Kalau pegang sih harusnya masih pegang banyak ya. Cuman memang yang saya lihat memang mereka taking profit di sini. Wajar gak? Ya wajar lah. Dari 100 kok. Ya, jadi wajar. Nah, cuman memang nangkep pisau aja kita mau di berapa. Ya kalau kita lihat nih kan distribusi AKP. Tapi kalau mau kita track dari maybe mungkin November gitu ya. Masih akum banget tuh. BK aja ya. Ini belum PG loh. Ini masih BK. Ada CP juga nih gede. Ada PD belum. Itu masih akum gitu. Masih 1 juta gitu. Jadi harusnya sih ya ini kan ARB. Cuman feeling saya mentok harusnya di middle Bollinger dia rebound. Ya coba mark my word ya. Coba dicek 180 190 mungkin bisa dipantau. Kalau 200 gagal. Ini coba cek juga kalau selesai rebound harusnya rebound. Tapi kalau enggak harusnya ini lastnya sih rebound di sini. Ya, kalau mau coba. Ya nanti kita cek. Tapi so far sih ya masih memang taking profit. Jadi kalau memang taking profit ya kelar. Nah cuman nickel story-nya sih saya rasa belum ya.
Nikel story-nya saya rasa belum. Jadi ya let's see. Untuk yang di CLW-nya PD kayaknya udah sempat crossing. Jadi ya dipegang sama PGLH ya. Ini yang saya takutkan nih broker repo sih. Jadi pergerakan agak random. Cuman warannya juga ditahan ya. Ya let's see lah, warannya ini kan expired 6 bulan lagi. Jadi kita lihat aja pergerakannya kemana. Cuman memang kalau melihat agenda EV related nikel masih oke, harusnya sih masih oke. Tinggal kita position ya. Atau ya Anda bisa ganti destinasi. Ada Antam, ada Inco, maybe Harum. Ya so far sih Antam Inco ya. Gorengan-gorengan yang mungkin agak fluktuatif DKFT. Itu tapi ya Antam Inco lalu ya mungkin MDK di gold ya, itu yang top tiernya untuk blue chip untuk saat ini. Untuk Ekat, wah saya udah lama nih nggak lihat Eka Dharma. Ini perusahaannya bagus, tapi belum diapresiasi. Cuman keunggulannya ya, keunggulan perusahaan-perusahaan model Ekat ini, saya nggak tahu deh bagi dividen gak sih. Di luar dari dividen, iyalah dia cenderung lebih stabil ya. Si Ekat-Ekat ini modelnya dia cenderung lebih stabil melawan market, atau ya market mau seancur apapun dia biasa turunnya tuh stabil. Gitu. Ini adalah keuntungan emiten. Kita di VVIP Silent Invest juga waktu Januari babak belur juga mostly rekom atau saham kita tuh cenderung bertahan. Turun sih, tapi turunnya itu nggak seancur yang lain. Jadi benar-benar dia nahan. Gitu ya. Jadi ini contoh-contoh memang perusahaan-perusahaan bagus. Cuman memang belum diapresiasi aja. Ya dan mungkin butuh katalis lah yang bisa ngedriver retail-retail untuk beli. Ya. Nah, untuk WYRG beberapa hari ini dia nggak sempat buat low baru ya, ada beberapa rejection. Ya memang ada, kalau Anda belajar tren ya, kita di SCAC kan mau mengidentifikasi tren. Kemarin ada yang nanya, Om buka lagi gak? Saya bilang belum. Nah kalau kita belajar tren, maka ya kita tahu bahwa ada yang namanya primary trend dan secondary-nya. Ya, jadi kalau ada uptrend ya primary-nya adalah naik, secondary-nya adalah dia koreksi. Primary, secondary, primary. Nah, kalau turun berarti kebalikannya. Ya, primary-nya turun, secondary movement-nya dia naik. Habis itu primary lagi. Nah, makanya ada kemungkinan dia akan buat primary. Primary-nya bisa panjang, bisa pendek. Nah, ini si WRG dalam minggu ini dia lagi fase primary, lagi secondary-nya nih. Sampai kapan ya? Mungkin sampai sentuh resist. Jadi jarang ya, saya hampir jarang melihat ya ada sih. Yaitu kalau tiba-tiba digoreng, tapi di luar dari itu jarang ya tiba-tiba naik langsung uptrend, langsung arah balik lagi. Itu jarang. Even begitu dia biasa buat anak tangga. Ya buat higher high, higher low. Jadi berproses. So naiknya udah signifikan, udah di resistance 140 150. Jadi hati-hati kalau Anda udah coba copet-copet dan Anda rasa wah kayaknya kok 140 150 selalu dibuang nih. Setiap nyentuh situ dibuang, hati-hati, potensi rejection, dia nature-nya masih downtrend. Cuman memang seperti saya bilang ke MPPA dan mungkin beberapa saham teknologi, ada yang udah nggak mau turun buat lower low. Jadi mungkin itu bisa menjadi satu ciri bahwa mungkin udah harga demand-nya di situ. Nah, ini WRG belum kelihatan sideways-nya di berapa. Gitu ya. Lalu next-nya kita berapa lagi ya? Properti, oke ya, kita bahas properti ya. Properti so far ya lumayan rame lah di minggu ini ya. Ada CTRA, ada BSDE, kita pun APLN, ada ASRI mungkin. Cuman yang mencolok itu ada di CTRA. Dalam 2 hari terakhir kalau kita nge-track ya, kalau kita nge-track CTRA ini yang akumulasinya paling bagus. Ya, CTRA akumulasi paling bagus, dan memang biasa seasonality sektor properti biasanya ya nggak selalu, sedikit lebih baik. Januari Februari itu mereka ada pergerakan yang signifikan lebih ke arah naik. Ya, ini yang bisa kita watch gitu. Jadi katalisnya belum ada yang gimana-gimana. Cuman mungkin untuk short trade atau swing pendek ya bisa coba diperhatikan beberapa emiten yang ada flow. Ya, cuman memang sektor ini salah satu sektor yang udah dilupain. Padahal sektor properti ya akan ada cycle-nya, dia akan booming lagi. After ya mungkin resesi, crisis gitu ya, harga pada drop.
Ya, habis itu akan balik lagi, akan naik lagi nature-nya ke atas. Ya, karena kan makin langka harga naik. Gitu ya, hukum ekonomi gitu ya. Barang yang akan langka itu naik. Apalagi mungkin jualnya lebih ke tanah ya. Bukan bangunan, bukan apartemen, yang tanah itu mungkin akan jadi satu hal yang luar biasa karena tanah itu kan terbatas. Gitu. Jadi akan langka, at the end akan naik juga. Cuman ini lebih ke jangka yang lebih panjang. Jadi kita tinggal filter-filter yang mana yang sesuai. DKFT secara fundamental saya nggak ngecek lah fundamental ya. Cara teknikalnya kemarin berhasil breakout. Ini udah sempat saya bahas ya, breakout 127 129. Lagi fase pullback mungkin. Ya dia kalau nggak balik 120 harusnya trennya masih naik, didukung dengan mungkin teman-teman di kala yang masih bagus ya. Jadi ya tinggal kawal aja untuk DKFT. So far masih so good dengan batas 120. Ya dia akan main lagi di atas 130 kalau masih bertahan. KKGI, wah saya kalau batubara memang masih big no ya. Ini kebetulan lagi naik, ya saya rasa sih bisa SOS dulu. Karena kalau kita lihat dia memang kalau belum bisa balik ke 500 kayaknya masih berat ya. After breakdown ya ini mirip-mirip BRMF lah. After breakdown dia coba pullback dulu, kalau gagal ya ada potensial ke sini. Ya harga batubara juga kayak perlahan masih turun. Teman-teman nih. Ya harga batubara perlahan masih cuan sih, cuan banget tapi turun. Ya. Kalau mau judi mendingan Anda judi Bian aja sekalian. Karena ini yang paling Pak LTK-nya masih akum ya di harga atas. Naiknya juga dia gila untuk ukuran blue chip. Jadi ya kalau mau judi ya mendingan di Bian sekalian gitu. Ya, daripada mungkin KKGI yang nanggung-nanggung. Taksi gimana? Ada yang beli di nego. Wah, taksi. Wih, rame ya. Coba kita cek ya. Oke, ya di sini taksi ada. Cuman I don't know lah. Saya bukan tipikal trading saham 50 sih. Ya, cuman memang ada di nego ya tukar-tukaran aja sih ya. Mostly yang nego banyak retail juga. Ya. Negonya harga 12. Wow. Ya, banyak ya dulu waktu itu Mina juga gitu. Mina di 20-an habis itu harga sahamnya digoreng 80. Jadi sometimes happen, cuman nggak tahu kapan mau digoreng. Ya, kalau memang Anda uang dingin yang biasa ya Anda beli aja. Nanti tinggal tunggu dia naik. Gitu. Tapi kalau saya sih enggak ya. Kalau saya sih cuman memang kalau sektor transportasi itu akan rally bisa jadi ini bangkit karena ini kan sektor sektor transportasi. Gitu ya. Lalu berikutnya yang terakhir itu ada di BRIS. BRIS ini menarik banget ya. Dia kalau bisa breakout di 1420 sampai 1440 ini akan potential continuation untuk naik. Menjadi sinyal yang bagus untuk jangka pendek. Tapi kalau gagal ya, gagal breakout, saya rasa dia akan nature kembali ke bawah. Karena ini juga sempat mau breakout, di sini juga sempat mau breakout, tapi at the end ya kepentok turun, kepentok turun, kepentok turun. Jadi ini cek kalau gagal udah kita buang, kita serok di harga yang lebih bawah lagi. Karena masih downtrend. Cuma kalau ditanya BRIS bagus, gaya bagus, tapi untuk time frame dan orang yang sabar, gitu ya. Itu aja sih ya, BRIS, BTPS itu yang syariah yang oke. Ya, weekly-nya di EMA 200 sih. Jadi harusnya memang harga 1000. Entah kenapa ya feeling saya harusnya untuk BRIS nggak akan di bawah 1000 sih. Ya jadi kalau di 1000 1200 saya rasa ya udah oke lah untuk Anda entry. Menurut saya itu udah oke. Tinggal kita main sabar-sabaran time frame aja. Itu so oke. Mungkin kurang lebih itu. Mohon maaf mungkin apabila ada yang nggak kejawab dan sebagainya. Thank you, semoga bermanfaat. Bisa tonton, bisa di-share. Yang mau join VIP silakan, promo sampai 23 Desember, 23 Januari. Detail Anda bisa japri ke saya untuk tanya-tanya. Thank you, happy weekend. Dan saya ucapkan mungkin Happy Chinese New Year. Ya, selamat merayakan Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Happy long weekend bagi teman-teman yang tidak merayakan. So, thank you, good luck, salam Trudeau Academy, be salam, be patient, be joy.